Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai faktor pendorong dan penghambat persatuan bangsa. Sebelumnya kita telah tahu ya, persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah hal yang mutlak dipertahankan dan terus diperkuat dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, kita harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa, misalnya merendahkan suku bangsa lain, menganggap sukunya lah yang paling baik, dan sebagainya. Kita harus memupuk persaudaraan dengan sesama warga negara Indonesia agar persatuan dan kesatuan bangsa senantiasa terjaga. Jadi dalam pembahasan kali ini nanti saya akan menguraikan mengenai faktor apa sih yang mendorong dan menghambat persatuan kesatuan bangsa Indonesia. Kita bisa lihat ini adalah gambar keanekaragaman Indonesia, baik budayanya, keseniannya, rumah adatnya di Indonesia. Nah, melihat gambar ini, gambar bangsa Indonesia ini, kita patut mensyukuri keberagaman Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rasa syukur terhadap keberagaman dapat diwujudkan dengan mencintai Indonesia. Rasa cinta terhadap negara Indonesia itu dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penting, perlu bagi kita untuk memahami faktor pendorong dan menghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai pedoman menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, apa aja sih faktor-faktor pendorong itu? Perhatikan dengan seksama uraian saya berikut ini. Persatuan dan kesatuan suatu negara itu merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia itu sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Suatu program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara itu terpecah belah atau tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negaranya. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara kita. Jadi sudah bisa memahami kan betapa pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang ada di Indonesia ini. Nah, apa aja sih faktornya? Yang pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Faktor pendorong ini ada 3 yang dapat memperkuat persatuan kesatuan dalam negara Indonesia, yaitu pertama, Sumpah Pemuda, Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ketiga faktor tersebut merupakan pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ketiga faktor tersebut juga dapat mempersatukan perbedaan dan keanekaragaman yang telah mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, dan sebagainya dapat dipersatukan dengan menjalankan nilai-nilai yang terdapat dalam ketiga faktor tersebut. Sehingga pada akhirnya nilai-nilai tersebut itu akan memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. Kita akan bahas satu persatu ya. Faktor pertama itu adalah adanya Sumpah Pemuda. Kita sudah tahu ya, Sumpah Pemuda itu dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda ini menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda yang ada di Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam perjuangan meraih kemerdekaan. Karena kita tahu berbagai pemuda dari daerah-daerah yang di Indonesia berkumpul menjadi satu untuk menyatukan visi misi mereka, kebulatan mereka menjadi sebuah bangsa bagi bangsa Indonesia, bagi negara Indonesia. Nah, dalam isi rumusan Sumpah Pemuda tersebut terkandung nilai utama, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Kita tahu ya, manfaat ikrar Sumpah Pemuda itu antara lain mempererat hubungan kekeluargaan dan persaudaraan di antara bangsa Indonesia. Yang kedua, bisa membina kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah itu berarti ancaman seluruh tanah air Indonesia. Nah, ikrar inilah yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI itu tadi. Bisa difahami? Faktor yang kedua itu adalah Pancasila.
Nah, Pancasila ini termasuk faktor pendorong karena Pancasila itu dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila itu bersifat universal atau menyeluruh. Artinya nilai Pancasila itu tidak diciptakan hanya untuk satu suku bangsa saja. Nilai Pancasila itu juga tidak hanya diperuntukkan bagi penganut agama tertentu saja. Akan tetapi nilai Pancasila itu berlaku dan menjadi pedoman hidup rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan suku bangsa, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila itu dimiliki dan digunakan semua unsur bangsa Indonesia tanpa ada pembedaan-pembedaan itu tadi. Meskipun di tengah perbedaan yang ada, Pancasila itu dapat menjadi pererat kita untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan NKRI. Faktor ketiga yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita sudah sering mendengar ya, artinya yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Inti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini adalah persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan itu dapat dipersatukan. Salah satunya dengan melaksanakan makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jika kita sudah bisa memaknai arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini, insya Allah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu akan tercapai. Karena jika kita senantiasa menjaga nilai-nilai dalam semboyan itu juga dan melaksanakan dalam kegiatan sehari-hari, dalam pergaulan kita sehari-hari, insya Allah persatuan bangsa Indonesia akan kita capai. Insya Allah akan dapat kita capai. Nah, itu adalah ketiga faktor pendorong. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bisa difahami? Nah, faktor pendorong itu semua itu bisa timbul. Timbul apa aja? Nah, rasa nasionalisme, rasa toleransi yang tinggi, kesadaran dalam hidup bermasyarakat, sehingga timbul keinginan dari dalam hati untuk membantu sesama. Contohnya mengikuti kegiatan sosial, gotong royong, dan lain sebagainya. Terus, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, adanya rasa senasib seperjuangan, dan penggunaan bahasa Indonesia. Sampai di sini bisa difahami faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Saya lanjutkan pembahasan selanjutnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai faktor penghambatnya. Seluruh bangsa Indonesia itu kan diharapkan dapat membina persatuan dan kesatuan dalam lingkup NKRI. Hal tersebut itu dilakukan agar bangsa Indonesia itu dapat terhindar dari segala ancaman yang dapat mengganggu tatanan kehidupan NKRI. Masyarakat Indonesia harus memperhatikan faktor penghambat dan kesatuan demi keutuhan NKRI. Nah, apa aja faktor-faktornya? Yang pertama adalah kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan saling menghargai, saling menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia itu tadi. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali, tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebihan yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Jadi di tengah keberagaman yang ada, kita harus mengiringi semua ini dengan rasa menghargai, menghormati, toleransi itu tadi. Faktor penghambat yang kedua adalah dari segi geografisnya. Kita sudah tahu ya, wilayah Indonesia ini terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan. Seperti pasal berapa kemarin? 25A UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara. Nah, yang mana Indonesia terdiri dari pulau-pulau ini tadi memiliki karakteristik yang berbeda. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Oke, ini yang dari segi geografisnya ya. Terus faktor penghambat selanjutnya adalah munculnya gejala etnosentrisme, yaitu sikap menonjolkan kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Nah, hal tersebut itu apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Sampai sini paham? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini faktor selanjutnya adalah melemahnya nilai budaya bangsa. Kita tahu ya,
Nilai budaya bangsa itu dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Kontak langsung itu antara lain melalui unsur-unsur pariwisata. Kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak, majalah, tabloid, atau media elektronik, televisi, radio, film, internet, telepon seluler yang mempunyai fitur atau fasilitas yang lengkap. Jadi kita harus berhati-hati ya, bagaimana kita harus mempertahankan budaya-budaya kita di tengah budaya asing yang banyak sekali masuk ke Indonesia. Jadi pandai-pandainya kita untuk memfilter budaya-budaya yang asing tadi yang tidak sesuai dengan kepribadian dari bangsa Indonesia. Karena itu adalah merupakan penghambat persatuan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya adalah pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu itu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Nah, hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita harus melakukan pembangunan yang merata antara daerah, terlebih ya, daerah yang tertinggal, daerah yang di dekat-dekat perbatasan negara. Nah, padahal itu adalah garda terdepan negara kita. Jadi kan kita harus melakukan pembangunan yang merata. Semoga pemerintah Indonesia bisa mengatasi hal-hal ini semua dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan bersama dalam tujuan nasional bangsa Indonesia. Baik, itu tadi saya sudah mengemukakan mengenai faktor pendorong dan menghambat persatuan kesatuan bangsa. Nah, sekarang ada bahan diskusi untuk kalian semua. Amatilah kondisi masyarakat di suatu daerah atau misal di daerah kalian. Nah, selanjutnya identifikasikan masalah yang mempengaruhi upaya persatuan dan kesatuan bangsa dan carilah solusi untuk masalah tersebut. Contohnya, misal di masyarakat desa Sukaberkah ada masalah apa yang mempengaruhi upaya persatuan kesatuan bangsa ini ya, dan solusinya apa yang kalian tawarkan untuk mengatasi masalah ini. Minimal 2 masalah. Kalian bisa mencari sumber dari buku, dari internet, atau bisa wawancara kepada orang tua kalian atau tetangga kalian atau siapa yang kalian anggap tahu. Baik, demikian pembahasan dari saya mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semoga kita bisa menanamkan nilai-nilai ini semua untuk upaya kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.